قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjut lagi sesi yang ke-6 tentang pengertian la ilaha illallah. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang tauhid. Ada berapa macam tauhid? 3. Tauhid apa pertama? Rububiyah. Yang kedua? Uluhiyah. Yang ketiga? Asma wa sifat. Kemudian kemarin kita sudah pelajari pengertian tauhid rububiyahnya, ada juga pengertian tauhid uluhiyahnya. Lalu yang membedakan muslim dan kafir itu pada tauhid apa? Rububiyah apa uluhiyah? Uluhiyah. Kalau rububiyah diakui juga oleh orang-orang kafir. Lalu juga ada tauhid asma wa sifat, kita mengimani nama dan sifat Allah. Ada berapa bentuk penyimpangannya kemarin? 5. Yang pertama takwil, yang kedua ta'til, yang ketiga tamtsil, yang keempat takyif, yang kelima tafwid. Takwil, ta'til, takyif, tamtsil, tafwid. Takwil itu kita merubah maknanya, kemudian ta'til itu kita menolak maknanya, kemudian takyif itu kita menyebutkan hakikatnya, kemudian tamsil itu kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, kemudian yang kelima tafwid, kita menyerahkan makna dan hakikatnya kepada Allah. Harusnya maknanya kita imani dan sudah kita pahami. Sekarang khusus lagi Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengkaji pengertian la ilaha illallah. Pengertian la ilaha illallah setelah menyebutkan tentang macam tauhid tadi. Makna la ilaha illallah, beliau katakan la ma'buda bihaqqin illallah. Dibaca. Kata la ilaha illallah mengandung penafsiran terhadap segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan menetapkan bahwa penyembahan itu harus ditujukan kepada Allah semata. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah," yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Mengetahui pengertian la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari mengetahui rukun-rukun Islam lainnya. Taib, lihat. Disebutkan kata la ilallah mengandung penafian terhadap segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan menetapkan bahwa penyembahan itu harus ditujukan kepada Allah semata. Yang pertama perlu dipahami dulu, la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak, tidak ada sembahan yang berhak atau benar disembah kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang benar disembah kecuali Allah. Artinya kita cuma menetapkan hanya Allah saja yang disembah. Nah, kalau kita lihat di sini di awal-awal
Syekh Muhammad di sini sampaikan tentang pengertian la ilaha illallah. Di situ ada nafi dan ada isbat. Maka para ulama itu lebih ringkaskan lagi. Mereka katakan la ilaha illallah punya dua rukun. La ilaha illallah punya dua rukun. Yang pertama nafi. Yang kedua isbat. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Yang pertama nafi apa artinya? Menafikan atau menolak segala sesembahan selain Allah. Menafikan atau menolak segala sesembahan selain Allah. Berarti kita hapus itu sembahan-sembahan selain Allah, semuanya dihapus. Kemudian yang kedua isbat. Isbat itu artinya menetapkan hanya Allah yang disembah. Isbat itu artinya menetapkan hanya Allah yang disembah. Artinya di sini kita menetapkan hanya Allah saja satu-satunya yang disembah. Dan tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah kita sebut kemarin dalam tauhid rububiyah, Allah itu Khaliq, Malik, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Khaliq, Malik, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Allah itu yang mencipta, Al-Malik yang merajai, Ar-Razik yang memberi rizki, Al-Mudabbir yang mengatur jagat raya. Maka berarti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja disembah. Karena tidak pantas seperti ini ditujukan pada selain Allah. Ibadah tidak pantas ditujukan kepada selain Allah. Berarti kesimpulannya kita ulang lagi, kalau orang mau meyakini la ilaha illallah dengan benar harus dua rukun terpenuhi. Apa saja rukunnya tadi? Satu, nafi, yaitu apa? Kita menafikan atau menolak segala sembahan selain Allah. Dihapus semua sembahan-sembahan yang ada. Isbat, hanya menetapkan Allah yang disembah saja. Berarti cuma Allah saja. Nah, penafian dan isbat di sini, nafi itu ada pada kalimat la ilaha. Nafi itu ada pada kalimat la ilaha. Sedangkan isbat itu ada pada kalimat illallah. Bapak ibu-ibu tidak menetapkan ini, para jamaah tidak menetapkan ini, la ilallah tidak terpenuhi dua rukun ini, tidak disebut mengamalkan la ilallah dengan benar. Dia sudah tolak semua sembahan selain Allah, namun gak mau ibadah kepada Allah, berarti tidak mengamalkan la ilaha illallah. Atau dia yakini Allah yang disembah, namun masih punya sekutu-sekutu. Allah masih punya tandingan-tandingan. Seperti ibadah hajinya orang musyrik. Mereka ketika talbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Illa syarikan, hanya engkau saja yang berhak disembah. La syarika la syarik labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang pantas untukmu. Dia tidak mau tetapkan hanya Allah saja. Masih memakai sesembahan-sembahan selain Allah juga. Tawakal yang masih kepada selain Allah, ya. Kemudian meminta doanya juga masih kepada selain Allah walaupun sholat. Sembeliannya itu juga masih kepada selain Allah walaupun dia kurban.
Nazarnya juga masih kepada selain Allah, walaupun dia juga bernazar kepada Allah. Isti'adzanya, meminta perlindungannya masih kepada selain Allah. Wong kalau lewat tempat-tempat yang angker, kuburan-kuburan yang angker masih minta-minta pamit. Apa Pak? Di bel, di klakson, titit dulu. Nyalakan lampu misalnya. Ya. Takut sekali seperti itu. Seandainya tidak melakukan seperti itu nggak bisa selamat. Maka kalau masih seperti ini, dia juga istiazah pada Allah. Buktinya, kalau mau baca surat ya dia baca Qul a'udzu birabbin nas misalnya, atau Qul a'udzu birabbil falaq. Berarti dia minta perlindungan kepada Allah. Namun pengamalannya masih juga kepada selain Allah. Berarti nggak jalankan la ilaha illallah. Nafi isbatnya tidak sempurna. Berarti kita itu bertauhid itu mengamalkan la ilaha illallah. Kita itu bertauhid berarti amalkan itu. Kalau orang itu bertauhid, bahkan dia itu Masya Allah jadi ahlu la ilaha illallah, ahlinya itu la ilaha illallah itu ping sewu setiap hari. Baca satu kali duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali tadi? 1000. Karena sudah capek illallah, illallah, ha 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 ha. Oh hu ya, hu. Karena sudah targetnya lebih. Apa seperti ini disebut orang yang jalankan la ilallah dengan benar? Wah enggak, lihat dulu rukunnya terpenuhi enggak, nafi isbatnya terpenuhi atau tidak. Kalau ini terpenuhi berarti dia jalankan rukun dengan benar. Sebagaimana kita pelajari ada rukun puasa, ada rukun sholat, ada rukun wudhu, ya kan? Rukunnya benar berarti sah. Berarti kalau tidak terpenuhi rukun cuma baca saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, kepalanya goyang enggak? Kanan kiri? Oh, saya kira gini, ada yang gini ya, la ilaha gitu. Oh, samping berarti. Apa seperti itu mengamalkan dengan benar? Oh, enggak. Ada yang lebih lagi daripada itu, jadi sakau itu. Jadi sambil berdiri dia tiba-tiba itu. Tangannya goyang-goyang itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kayak gitu? Berarti la ilaha illallahnya itu baru benar kalau penuhi apa? Rukun. Tauhidnya jalankan, syiriknya ditinggalkan. Walaupun sampai 1000 tiap hari, namun juga masih sajen pada selain Allah, masih beri tumbal pada selain Allah, batal itu la ilaha illallah walaupun baca terus. La ilaha illallahnya nggak manfaat, ya kan? La ilaha illallah nggak manfaat ketika itu, karena dia tidak jalankan rukun. Rukun itu yang penting, bukan bacanya. Ya, bukan bacanya sampai berapa kali, namun jalankan rukun itu yang penting. Rukun itu kalau jalankan yang penting itulah sebab masuk surga, bukan baca la ilaha illallahnya. Ini akan semakin jelas kalau beliau nanti jelaskan dalam dalil-dalil. Nah, nomor 1 beliau perintahkan di sini, beliau ingin maksudkan di sini kita pelajari la ilaha illallah itu sangat-sangat penting karena Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Ini bukan maksudnya disuruh baca la ilaha illallah, bukan. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Ini bukan untuk ngomandoi untuk memulai zikir la ilaha illallah. Sama seperti kemarin apa? Ila hadrati apa? Nah, nggak usah pakai komandoi, ini bukan kalimat komandoi. Itu pelajari la ilaha illallahnya. Ya, itu pelajari la ilaha illallahnya, bukan disuruh. Ini untuk komandoi, ada komandoi untuk baca la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Langsung la ilaha illallah, bukan. Gak ada di sini. Ini suruh apa? Belajar, pelajari itu dengan benar la ilaha illallah itu. Dan di sini ilmui dulu baru beramal. Karena ayat ini lanjutannya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah kepada Rabbmu atas dosa-dosamu. Disuruh beristighfar. Berarti ilmui dulu, kita berilmu dulu baru beramal.
Berilmu dulu baru beramal. Bukan beramal dulu baru ilmunya bingung. Wah, ini apa ya dalilnya ya? Ustaz, saya sudah lakukan tuh sholat nisfu Sya'ban sekian kali. Dalilnya ada nggak? Oh, kamu kok dalil dulu? Tanya belakangan. Kok nggak tanya dari dulu? Awal dulu beramal dulu, itu harus punya ilmu. Ilmu dulu baru beramal. Fa'lam annahu la ilallah. Fa'lam dulu. Baru disuruh beristighfar. Namun di sini maksud yang beliau ingin sampaikan, kita disuruh pelajari kalimat la ilaha illallah. Terus yang kedua. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah." Barang siapa mengatakan tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dengan ikhlas, maka akan masuk surga. Diriwayatkan oleh Ahmad. Baik, lihat orang yang ikhlas lanjutannya. Di atasnya. Orang yang ikhlas artinya orang yang memahami benar-benar pengertian la ilaha illallah itu, mengamalkan apa-apa yang menjadi konsekuensinya, lalu mendakwakan hal tersebut sebelum mendakwakan hal-hal lainnya, karena kalimat tersebut mengandung pengesaan Allah yang merupakan tujuan diciptakannya alam semesta ini. Baik, lihat. Orang yang ikhlas itu artinya memahami. Berarti lihat poinnya ya, memahami. Satu, memahami. Dua, mengamalkan konsekuensinya. Tiga, mendakwahkan. Ulang, yang kalau disebut ikhlas, orang yang ikhlas yaitu tadi mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, tiga syarat berarti di sini maksud beliau. Yang pertama, memahami. Memahami berarti dengan cara apa? Belajar, ngaji. Memahami itu bukan ilmu itu datang sendiri langsung. Saya renungkan saja la ilaha illallah saya akan paham. Atau istilahnya itu kata orang sufi itu ilmu laduni. Ilmu laduni itu cuma mimpi saja ilmu bisa datang. Nggak usah sekolah. Jadi nggak usah pakai S1, S2, S3. Ilmu datang sendiri. Itu langsung Allah yang beri ilmu. Tanpa lewat perantaraan Nabi, tanpa lewat perantaraan wahyu. Ilmu langsung ada. Gak pakai proses belajar kalau ilmu laduni. Enak kan kayak gitu? Enak kan? Enak sesatnya. Sesat langsung itu. Karena dia nganggap enak, dapat gampang sekali. Sesat. Mulai meneh. Yang pertama apa tadi? Memahami. Yang kedua, mengamalkan itu. La ilaha illallah itu konsekuensinya diamalkan. Tinggalkan syirik-syirik. Kalau masih punya keris-keris sakti, diapain kalau gitu? Pakai untuk motong bawang. Ya ora kena ya wes berarti wes karatan. Ora tahu disuceni. Amalkan itu, tinggalkan itu berarti kalau mengamalkan konsekuensinya itu. Yang syirik-syirik tinggalkan. Punya keris sakti, apalagi yang sakti lagi? Aki sakti, aki yang sudah diisi, apalagi? Sabuk sakti juga ada kan? Nah, itu untuk perlindungan. Ada juga raja. Ya kan? Di dompetnya itu ditaruh raja itu, katanya ini biar rezekinya lancar. Ternyata banyak utang juga tetap. Sama saja. Masih pakai kayak gitu dibuang gitu semuanya. Nggak boleh. Rajanya masih ditempel di rumah. Ini raja ini biar rumahnya itu aman, dilindungi, nggak masuk pencuri, nggak masuk perampok. Hapus itu, bakar aja tadi. Taruh juga di atas pintu, nggak boleh. Biasanya ada yang punya warung pingin laris, rajanya ditaruh di atas pintu. Jadi kan mau makan di warung kayak gitu? Kalau saya itu mau, saya nggak mau. Nggak tenang tuh makan. Wih, raja penuh semua nih di warung ini. Raja ada di warung-warung tuh ada kayak begitu. Masuk lihat raja di depan pintu itu. Ya, di sini itu ada gambar walinya, situ itu raja-rajanya itu. Ya, gambar kiainya atau gambar walinya. Ada juga pakai gambarnya Roro Kidul juga ada. Orang nutup aurat mana coba?
Iya nah, nutup aurat apa ora? Nutup. Nah, enggak nutup itu. Pasang situ. Dihapus itu. Itu ngamalkan konsekuensi. Tinggalkan berarti syirik-syiriknya. Yang ketiga apa? Dakwakan. Ini sudah paham, pulang dakwahkan itu. Ingatkan jamaah. Ingatkan ketika Ramadan. Ingatkan kalau beri tausiah. Bisa nggak kultum itu ingatkan syirik? Bisa nggak? Tapi pelan-pelan. Ya. Jangan keras. Jenengan yang masih pakai akik yang sakti-sakti musyrik semuanya. Oh jangan gitu. Biasa saja kalimatnya itu santai, slow gitu. Ini nggak boleh. Bilangnya nggak boleh. Kalau bilang syirik langsung pingsan gitu-gitu. Wah musyrik. Ada caranya. Disuruh dakwahkan. Berarti berapa hal? 3. Orang yang mengucapkan la ilallah dengan ikhlas. 1. Memahami, belajar berarti. 2. Mengamalkan. 3. Mendakwahkan. 3 ini. Berarti kalau dia cuma baca saja, tidak mengilmui, tidak mengamalkan, tidak mendakwakan, tidak manfaat berarti kalau cuma sekedar baca. Karena dikatakan mangqala la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas. Siapa yang ucapkan la ilallah dengan ikhlas, dakhalal jannah, itu baru masuk surga. Karena gampang sekali kalau cuma baca itu. Bisa nggak orang cuma baca namun syiriknya itu jalan terus? Bisa nggak? Banyak kayak begitu. Mana manfaatnya kalau gitu? Dan orang semacam ini masih lebih mending Abu Thalib loh daripada kita kalau cuma sekedar baca saja. Abu Thalib itu nggak mau baca. Kan Nabi SAW katakan pada Abu Thalib, ya ammi. Nah itu nanti kita akan lihat di sini di nomor 3. Masih mending itu Abu Thalib. Coba nanti baca nomor 3 langsung. Rasulullah SAW pernah menyuruh pamannya Abu Thalib menjelang meninggalnya. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah ucapan yang nantinya akan saya jadikan hujah atas keislamanmu di hadapan Allah. Namun pamannya itu enggan mengucapkannya. Lihat, Nabi SAW kan ketika Abu Thalib itu menjelang sakaratul maut, masih hidup berarti ya, namun sekarat ini. Dan ketika itu hadir juga pembesar-pembesar Quraisy. Namun Nabi datang, ini tugas saya dakwahi paman saya. Ya, Nabi mau seperti itu. Paman saya ingin masukkan juga dalam Islam. Itu prinsip Nabi, tetap mau dakwahi keluarga. Maka ketika itu Nabi SAW itu ajak pamannya, ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimat yang bisa aku berargumen, beralasan di hadapan Allah bahwa saya telah mendakwahimu. Wa aba ayyakula la ilallah. Lantas pamannya enggan mengucapkan la ilaha illallah. Karena paman-paman Nabi SAW yang lainnya hadir ketika itu juga. Pembesar Quraisy hadir. Terus rayu pamannya, kamu mau meninggalkan ajaran nenek moyangmu Abdul Muthalib? Pamannya mikir, iya ya, saya kalau ucapkan la ilaha illallah berarti saya nggak boleh berbuat syirik. Berarti saya harus tinggalkan tradisi. Ya, saya harus tinggalkan apa tadi? Tradisi. Ini mungkin warisan dari simbah-simbah saya dulu, nenek moyang saya dulu, saya harus tinggalkan. Iya nggak? Iya. Ketika itu dirayu oleh pembesar-pembesar Quraisy, akhirnya fa'aba ayyakula la ilallah. Pamannya akhirnya enggan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti matinya apa? Kafir. Apa pelajarannya? Coba, ucapkan gampang nggak? La ilaha illallah. Kita kan gampang kan? La ilallah. Sudah kan? Sudahlah, Abu Thalib itu ingkari dalam hatinya aja. Cukup dia ucapkan saja. Kan gampang kan seperti itu? Untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib nggak mau. Kenapa nggak mau? Tahu, saya kalau ucapkan la ilallah gitu, Abu Thalib. Saya kalau ucapkan la ilallah, saya harus paham konsekuensinya. Saya jalankan itu. Saya harus tinggalkan tradisinya Abdul Muthalib. Kita sudah ucapkan mudah, sudah nggak mau ngaji, sudah nggak mau amalkan, apalagi dakwahkan. Masih mending siapa berarti? Masih mending siapa? Abu Thalib.
Maka ketika menjelaskan hadis ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih keras lagi ngomongnya. Masih mending Abu Thalib. Dia katakan, kok bisa ada orang Islam yang ngaku Islam kok masih kalah pemahamannya dengan pemahamannya Abu Jahal dan Abu Thalib semacam ini. Lebih jahil siapa coba? Iya kan? Lebih jahil siapa? Ini ucapkan la ilallah 1000 kali tadi itu loh. Ini ucapkan la ilallahnya juga gak paham, nafi isbat juga gak paham, syirik juga tetap terus jalan, apalagi mau dakwain orang. Wong orang yang berdakwah saja ditendang dari kampungnya. Gak mungkin dia dakwai. Maka ketika seperti itu masih mending Abu Thalib. Apa mendingnya? Dia paham, nggak mau ucapkan karena tahu konsekuensi. Ya namun jelas dia tidak masuk Islam. Apa tasbih? Oh, la ilallah pakai tasbih itu. Tasbihnya segini. Jadi harus konsekuensinya apa di sini? Dari pemahaman ini apa? La ilaha illallah itu mesti dipahami. Cara memahaminya gimana? Belajar. Kalau nggak ngaji ya nggak bisa. Cuma di pasar terus saja. La ilaha illallah di pasar terus. Bisa masuk surga? La ilaha illallah saya belum cukup. Sampai dia jalankan konsekuensinya. Tadi mengilmui, memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Terus yang keempat. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Beliau mengajak kaumnya, bangsa Arab, katakanlah la ilaha illallah. Namun mereka menjawab, kami disuruh menyembah satu Tuhan saja. Sungguh ini suatu perkataan aneh yang belum pernah kami mendengarnya. Hal itu karena mereka tahu betul makna dan konsekuensi dari kalimat tersebut. Mereka tahu bahwa siapa yang berani mengucapkan kalimat tersebut berarti dia tidak mau menyembah selain Allah. Akhirnya mereka pun tidak mau mengucapkannya. Allah berfirman yang artinya, sungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena perkataan seorang penyair gila itu? Padahal sesungguhnya Muhammad itu datang membawa kebenaran dan membenarkan adanya rasul-rasul sebelumnya. Ya, perkataan penyair gila itu siapa? Muhammad. Jadi mereka sebut Rasulullah SAW dengan penyair gila. Ketika Rasulullah SAW dakwahi la ilaha illallah. Terus Rasulullah SAW pernah bersabda? Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari adanya sesembahan selain Allah, maka harta dan darahnya haram untuk dirampas. Ya, hadis di atas. Hadis di atas maknanya adalah bahwa mengucapkan syahadat mengharuskan kita mengkufuri dan mengingkari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah, seperti meminta kepada orang yang sudah meninggal dan bentuk-bentuk peribadatan lainnya. Anehnya, ada sebagian kaum muslimin yang telah mengucapkan syahadat dengan lisan mereka, akan tetapi ucapannya tersebut bertentangan dengan perbuatannya, karena ternyata mereka masih saja memohon kepada selain Allah. Nah, lihat, di sini sebutkan nomor 4. Rasulullah SAW tinggal di Mekah 13 tahun. Beliau mengajak kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, dakwah tauhid. Menunjukkan bahwasanya yang kemarin kita lihat di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Firqatun Najiyah itu mendakwahkan tauhid. Ngajak dulu orang-orang, ngajak dulu kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah. Namun mereka jawab, kita mau jadikan Tuhan kita ini jadi satu, yang ini dihapus semuanya, patung-patung ini dihapus, cuma jadikan Allah saja. Oh, nggak mungkin, kami nggak mau. Sama dengan kita berarti, kita mau tinggalkan tradisi-tradisi syirik-syirik ini, cuma menyembah Allah saja, ibadah terus pada Allah. Oh, nggak mau kami. Ini sudah jadi tradisi turun-temurun, itu jawabannya sama. Ya, itu adalah tradisi nenek moyang simbah-simbah dulu, nggak bisa ditinggalkan. Nah, lalu dikatakan di sini, innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka itu diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, nolak. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun.
Apakah kami harus tinggalkan sembahan-sembahan kami untuk penyair gila itu? Sudah disebut penyair, berarti Al-Quran cuma syair saja, tambah lagi apa? Gila. Julukannya double loh ini. Berarti julukan untuk kita tuh masih biasa-biasa saja. Ya, coba kalau kita pakai koko saja gitu. Misalnya ada yang mau ke kampus gitulah, kuliah gitu. Wah, sok alim kamu. Ya, baru kalimat sok alim itu sudah down kayak begitu. Iya kan? Sebut kayak gitu aja. Wah, apa jenggot biasa disebut apa? Ya, jenggotnya dilecehkan. Oh, sudah daun lagi. Oh, Nabi ini langsung lihat penyair tambah lagi dengan apa? Gila. Wah, itu lebih sakit hati. Coba kalau jenengan jadi Nabi SAW, coba apa yang dilakukan? Hah? Melempar batu coba, balas lagi. Ya. Kalau gitu coba lihat ini, syair majnun, tambah lagi majnun. Kalau bilang syair saja mungkin masih ya dia memang nggak mau nerima. Tambah lagi majnun kamu, gila. Ya. Berarti nggak punya pikiran apa-apa. Tambah lagi kayak gitu. Sabar sekali Nabi SAW. Sudah la ilaha illallahnya tadi dakwahnya ditolak, dakwah la ilaha illallahnya ditolak kan? Ditambah lagi dengan gelar-gelaran seperti itu. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Yang benar SAW itu datang dengan bawa kebenaran dan membenarkan adanya rasul-rasul sebelumnya. Lalu dikatakan lagi, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengufuri segala sesembahan selain Allah, maka haram, hartanya diambil, nggak boleh. Darahnya dia maksudnya dibunuh, tidak boleh. Karena dia sudah jadi muslim. Muslimnya itu bagaimana berarti? Berarti la ilallahnya benar. Muslim yang benar jika punya pemahaman la ilaha illallah yang benar. Namun di sini beliau tegur, anehnya sebagian kaum muslimin mengucapkan syahadat dengan lisannya, akan tetapi ucapannya menyelisihi perbuatannya. Yang diucapkan, yang di lisan berbeda dengan amalannya. Tadi maksudnya rajin berzikir la ilaha illallah. Namun ketika disuruh amalkan nggak mau amalkan, masih tetap melakukan kesyirikan. Terus yang kelima. Yang kelima, perkataan la ilaha illallah adalah landasan tauhid dan Islam, serta merupakan pedoman yang sempurna bagi kehidupan seseorang, dan itu akan terwujud bila dia mau beribadah hanya karena Allah semata, hanya mau tunduk kepada Allah saja, berdoa hanya kepada Allah, dan hanya berhukum dengan syariat-syariatnya. Perkataan la ilaha illallah adalah landasan tauhid dan Islam. Landasan itu berarti pondasinya. Jangan terlalu mikir yang atapnya dulu, mikir itu dari pondasinya dulu. Pondasinya kuat, maka yang atas itu tinggal ngikut saja. Namun kalau pondasinya itu nggak kokoh, pondasinya itu nggak kuat, jangan harap itu bisa bertahan bangunan itu dalam waktu yang lama. Berarti kalau kita memikirkan bangunan, mikirkan pondasi dulu. Maka juga kalau kita dalam berdakwah, mikirkan tauhidnya dulu. Jamaah kita mulai dari orang dekat dulu, mulai dari kerabat kita, tetangga kita, sampai jamaah yang ada di masjid, mikirkan ini dulu sebelum yang lainnya. Karena kalau pondasinya nggak kuat, jangan harap di atas itu bisa bertahan lama, nggak bisa. Dan juga jangan terlalu mikir-mikir, wah pokoknya khilafah, pokoknya harus dirikan daulah Islam. La ilaha gimana? Sesajen masih, ya, jimat-jimat masih, raja-raja masih. Gimana mau mikir itu daulah tadi, negara tadi? Sedangkan ini saja masalah. Betul nggih? Berarti mikir itu dari pondasinya dulu. Nah, terus dikatakan serta merupakan pedoman yang sempurna bagi kehidupan seseorang. Dan itu akan terwujud bila dia mau beribadah hanya kepada Allah saja. Berarti la ilaha illallah ini dipikirkan dulu karena itu jadi pondasi. Poin nomor 5 seperti itu. Sekarang poin nomor 6. Ibnu Rajab berkata, kata
Al-ilah artinya ialah zat yang ditaati dan dipatuhi dengan penuh rasa harap-harap cemas, pengagungan, kepasrahan yang disertai pula dengan permohonan dan permintaan kepadanya. Sikap-sikap semacam itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Barang siapa menempatkan selain Allah untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu, padahal itu adalah semata-mata merupakan hak Allah, maka berarti dia telah merusak kemurnian ucapan la ilaha illallahnya, disebabkan dia telah pulang menunjukkan ibadahnya itu kepada makhluk. Nah, lihat sekarang pengertian ilah itu apa? Kan la ilaha, ya kan? La ilaha. Ilah itu apa? Zat yang ditaati dan dipatuhi. Berarti ibadahnya itu untuk itu. Karena itu ditaati dan dipatuhi. Berarti kalau ada yang lainnya selain Allah, kita taati, kita itu patuhi perintah-perintahannya secara mutlak. Pokoknya mau disuruh apapun, pokoknya patuh. Mau diminta apapun, pokoknya dituruti. Maka hati-hati, itu sudah menjadikan selain Allah sebagai ilah. Contoh misalnya yang pernah diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau buat bab sendiri dalam kitab Tauhid tentang orang yang menjadikan kiai, menjadikan ulama, menjadikan orang soleh itu sebagai sembahan selain Allah. Ketika itu diturutin semua dalam hal halal dan haram. Ketika sudah jelas ini haram, namun ulama ini katakan itu halal, pokoknya saya mau manut saja sama ulama ini. Allah katakan haram gimana? Enggak peduli. Pokoknya manut 100% pada ulama tersebut. Ini hati-hati, ini namanya sudah taat kepada selain Allah. Itu berarti sudah menjadikan sebagai ilah. Ya, itu menjadikan sebagai ilah. Adi bin Hatim ya ketika mendengar ayat tentang yang menjelaskan bahwasanya ulama-ulama mereka, rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka itu dijadikan sebagai ilah. Maka saat itu yang terjadi adalah dia protes Adi bin Hatim karena dia baru masuk dari Nasrani, baru masuk Islam. Dia protes pada Nabi SAW, kok bisa dikatakan itu sebagai ilah, sebagai sembahan selain Allah? Saya tidak setuju itu. Kami tidak nyembah dia, kami tidak nyembah ulama itu, kami tidak sujud di hadapan ulama. Kemudian Nabi SAW itu katakan, bukankah apa yang telah Allah halalkan kalian itu haramkan gara-gara ulama itu? Begitu juga apa yang telah Allah itu haramkan kalian itu jadi halalkan, atau sebaliknya. Itulah yang dimaksud menyembahnya. Berarti menjadikan selain Allah ulama tadi sebagai apa? Ilah. Menjadikan ulama itu sebagai ilah. Sama seperti ini yang kita katakan, zat yang ditaati dan dipatuhi. Terus yang ketujuh, sesungguhnya ucapan la ilaha illallah akan bermanfaat bagi yang telah mengucapkannya bila dia tidak membatalkan ucapan tersebut dengan berbuat kesyirikan, sebagaimana hadas dapat membatalkan wudhu seorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka akan masuk surga. Nah, kita lihat di sini selama la ilaha illallahnya itu benar, ini jadi perkataan kita terakhir ketika meninggal dunia, maka dakhalal jannah, akan masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Berarti kita nutup hidup kita itu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan dianjurkan untuk mentalqinkan orang yang akan mati, orang yang akan meninggal dunia dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Sedangkan hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan mati di antara kalian, hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa diamalkan. Hadisnya muttarib, tidak bisa diamalkan. Yang benar apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang sakratul maut di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini hadisnya sahih. Bukan dengan surat Yasin. Di surat Yasin boleh dibaca enggak? Boleh dihafalkan? Boleh enggak? Boleh diamalkan? Boleh, enggak masalah dengan surat Yasin. Yang masalah apanya berarti? Yang masalah apanya?
Menerapkannya boleh. Hah? Mengkhususkan, dibaca di waktu tertentu. Saat tadi mau ada yang sakaratul maut. Apalagi? Malam Jumat, hadisnya juga dhaif. Apalagi? Di kuburan. Apalagi? 7 hari 40. Apalagi? Mitoni pakai itu juga, Yasin juga? 7 bulanan? Yasin juga? Oh, berarti ada beda pendapat. Ada yang Yasin, ada yang surat Yusuf dan surat Maryam. Iya kan? Surat Yusuf biar anaknya ganteng seperti Yusuf. Maryam cantik seperti Maryam. Apa Maryam? Ayu, ngerti. Pernah ketemu di mana, riwayatnya dari mana gitu. Jelas ya ibunya Nabi. Tepat nggak gitu? Bacakan surat Yasin pas 7 bulanan tadi, biar anaknya nanti ganteng kalau lanang, ya. Kalau yang putri biar ayu gitu. Surat Maryam tepat? Nggak ada tuntunan. Bid'ah itu kemarin sudah dibahas. Iya kan? Bid'ah bukan? Bid'ah. Dolalah. Tapi jangan ngomong di jamaah kayak begitu. Dolalah kamu itu bulan wah mitoni dolalah kamu ora yuk tetap ya baik-baik. Santai aja down gitu. Biasa gitu nyampaikan. Enggak langsung musyrik, kafir kamu. Mubtadi, ahlul bid'ah wa dolalatun finnar. Nah, tambah lagi kayak gitu. Santai aja. Karena dia yang belum paham. Ada itu sifat orang itu, ada yang belum paham, ketika diberitahu jadi paham, ikuti. Karena memang nggak ada yang beritahu. Wong takmirnya nggak pernah ngaji, gimana mau beritahu? Wong takmirnya nggak punya ilmu, iya kan? Nggak pernah ngaji. Beda kalau dia ngaji. Oh, ini wes paham, yang saya sampaikan ini dengan pelan-pelan pada jamaah gitu. Karena ada yang sifatnya memang belum punya ilmu. Namun ada yang jadi pembesarnya. Ya, ini pembesarnya itu. Ini yang berikan amalannya ini setiap waktu. Ini nanti amalkan ini, nanti di malam Lailatul Qadar lakukanlah sholat Lailatul Qadar. Berapa rakaat? Wah itu toh, ketahuan 12 rakaat. Ada tuntunan mboten? Mboten. Termasuk apa berarti kalau tidak ada tuntunan? Bid'ah. Gak usah khususkan bacaan-bacaan tertentu, sholat-sholat tertentu. Sholat saja ketika Lailatul Qadar. Sholat perbanyak zikir, doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ada tuntunan gak diajarkan, yang gak ada tuntunan, wah dihidup-hidupkan. Aneh kan? Kita itu yang ada tuntunan itu gak tahu blas coba. Terus yang tidak ada tuntunan, ayo hidupkan. Iya kan? Aneh. Yang nggak ada tuntunan tadi, karena dia taunya cuma itu, diajarkan baca ini. Ketika ada yang ngajarkan yang ada tuntunan, wah bilangin ini ajaran apa meneh ki ajarannya. Padahal itu nggak ada tuntunan lo tadi. Hah? Bid'ah hasanah. Wes nanti ada yang marah. Wes. Tolong jelaskan syarat kalimat tauhid. Syarat kalimat tauhid, syurutul la ilaha illallah. Itu nanti ada pembahasannya sendiri, ada 7 syarat. Ada ilmu, ada nanti ingkiyat, ya, ada 7 syarat. Namun 2 itu tadi dulu dipahami dulu baik-baik. Itu sudah cukup dulu untuk ini. Bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah saat iman sedang turun? Iman sedang turun, kiat pertama, kembali paksakan diri berada dekat dengan orang-orang soleh. Yang kedua, paksakan diri ngaji terus. Tadi dekat dengan orang soleh, juga paksakan diri untuk ngaji. Yang ketiga, banyak mohon pada Allah supaya bisa istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baca seperti itu.
Pernah saya masuk masjid, sebelum masuk dan keluar tempat wudhu dibuat kolam seperti genangan air, sehingga yang akan wudhu dan setelah wudhu masuk air genangan tersebut. Apakah itu sah wudhunya? Sah. Itu cuma jaga-jaga saja. Kalau ada yang masuk, itu najisnya sudah jatuh di situ langsung. Kakinya yang kotor-kotor bisa bersih di situ langsung. Gitu aja. Namun sebenarnya ada keyakinan lain lagi nih. Ada, karena dulu wali itu tetapkan ini karena orang itu belum bisa wudhu. Masuk masjid dibuat kolam kayak gitu. Jadi masuk cuma nyelup kaki saja sudah langsung sholat saja. Nah, gitu. Coba baca di bukunya Ustaz Zainal Abidin tentang Wali Songo itu. Ada cerita ini. Apa perbedaan qaul qadim dan qaul jadid dalam mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i punya dua pendapat. Qaul qadim itu pendapat yang lama, qaul jadid itu pendapat yang baru. Qaul qadim ketika beliau berada di Irak, kemudian qaul jadid ketika beliau berada di Mesir. Maka ada perbedaan seperti ini. Ada kadang pendapat beliau berubah. Dulu ini bilang nggak boleh jadi boleh. Dulu ini bilang wajib jadi sunnah misalnya. Ada perubahan pendapat. Katanya sudah disuruh makan. Sebentar. Bagaimana cara mencegah agar hati tidak mati terhadap agama? Karena anak kafir ini merasa biasa-biasa saja dalam menerima ilmu, tidak seantusias di awal-awal hijrah, padahal anak sudah mendapat lingkungan yang baik. Tadi sudah saya sebutkan 3 hal tadi. Kemudian tambahkan lagi, bagi yang belum menikah segeralah menikah, cari istri yang solehah. Ya, cari istri yang solehah. Kalau nggak sadar-sadar juga untuk nikah, apa mau jadi rahib ini, mau jadi pendeta gitu, nggak nikah-nikah? Atau istilahnya itu tabatul. Tabatul itu nggak mau nikah, niatannya mau ibadah. Yuk kayak pendeta berarti. Mau seperti itu? Hah? Membujang terus kayak gitu, jomblo terus. Oh, pokoknya saya mau khusyuk ibadah. Kalau punya istri tuh nggak khusyuk lagi. Ya berarti jadi orang Nasrani nanti. Ya, jadi kayak pendeta Nasrani kan? Harus ibadah, harus nikah. Segera. Mudah-mudahan segera dapat jodoh. Biar bisa istiqomah. Nggak usah cari yang ayu-ayu banget. Yang penting manut sama suami. Kalau tadi malam itu saya bilang perempuan tuh cari artis Korea, kalau laki-laki apa? Hah? Cari yang montok, yang seksi, ngapain kayak gitu? Nanti juga istri juga hamil juga lemu juga, yo sama saja kamu cari seksi. Macam-macam carinya itu. Iya kan? Sekarang itu bodinya kayak gini. Belum lihat, nanti tunggu hamil aja itu baru kamu tahu rasa sendiri itu. Apakah kakek dan ayah Nabi mati dalam keadaan kafir, namun kenapa namanya Abdullah? Orang-orang musyrik namanya tuh bagus-bagus daripada namamu loh itu. Namamu tuh kalah dengan nama orang-orang musyrik itu. Khalid bin Walid itu kan sebelumnya kafir itu. Khalid namanya, coba. Khalid. Umar, ya toh? Utsman kafir sebelumnya kan? Itu semuanya. Nama-namanya seperti itu. Daripada nama kita coba. Nama sudah luar biasa, nama soleh coba. Namun kelakuannya ya Allah. Nama soleh coba. Soleh namanya itu, namun luar biasa pokoknya. Soleh padahal. Kalau mereka namanya memang dari dulu sudah bagus-bagus. Ya, namun kalau kita ini sudah namanya nama orang Islam, namanya luar biasa, Soleh Muhammad, namun kelakuan lebih daripada Abu Jahal coba. Allah, itu luar biasa kan berarti. Bolehkah bertawasul dengan amal ibadah dengan membaca Quran surat Yasin bersama kemudian berdoa? Kenapa hanya surat Yasin? Paling punya keyakinan sebelumnya Yasin itu jantungnya Al-Quran. Hadisnya dhaif. Ya. Qalbulnya Quran, yaitu jantungnya Quran surat Yasin, dhaif itu hadisnya. Masih lebih utama surat Al-Fatihah loh. Surat Al-Fatihah tidak dibaca dalam sholat, walaupun kamu baca Yasin 10 kali dalam sholat, batal sholatmu kalau nggak baca Al-Fatihah. Lebih utama mana coba? Al-Fatihah. Baca Yasin 10 kali dalam sholat ini nggak pakai Al-Fatihah, sholat nggak sah atau tidak? Tidak sah. Berarti masih utama surat Al-Fatihah. Mau diganti, kenapa nggak dengan Al-Fatihah saja?
Apakah termasuk kemaksiatan jika berjualan makanan di bulan Ramadan untuk orang-orang yang tidak puasa? Saya akan bahas besok ketika nanti disebutkan perkataan Syekh Salim Al-Hadrami, Imam Nawawi, ketika beliau sebutkan orang-orang yang tidak boleh dihormati, yang ghairu muhtarim, orang-orang yang tidak boleh dihormati adalah satu, orang yang meninggalkan sholat. Saya tanya, orang yang meninggalkan sholat itu puasa enggak? Puasa atau tidak? Puasa. Puasa? Ada. Ada yang meninggalkan sholat puasa kan? Ya. Namun lebih parah mana coba? Meninggalkan sholatnya atau meninggalkan puasa? Meninggalkan sholat. Namun ada yang tidak puasa. Ya, tidak puasa bukan karena uzur. Pasti enggak apa? Enggak sholat. Iya kan? Tidak puasa pasti tidak sholat. Nah sekarang pertanyaannya berarti kalau dibahas tadi oleh Syekh Salim seperti itu, ini bukan orang yang dihormati. Kata beliau ini ketika membahas tentang tayamum. Oh, di pembahasan tayamum bukan puasa. Ketika beliau bahas tayamum, orang-orang ini misalnya kita punya air, ya, ini kebutuhannya untuk minum. Namun kalau dapati orang seperti ini tidak usah diberi. Ada dia sebut itu ketika bahas tayamum itu ada 4 atau 5 ini, ada 6. Ada 6 orang yang tidak perlu dimuliakan. 1, orang yang meninggalkan sholat. 2, pezina. 3, orang murtad. 4, kafir harbi. 5, anjing. 6, babi. Gak usah lihat 5, 6. Dikira saya samakan di sini. Ya. Apa maksudnya di sini? Ini dibahas ini. Ada air, kita ini punya air, namun lebih dibutuhkan untuk kita ataupun untuk memberikan minum pada hewan. Kecuali 6 orang ini, gak usah diberi. Saya ingin dekatkan dengan logika dari Syekh Salim di sini, di Safinatun Najah, menunjukkan bahwasanya berarti tidak boleh beri makan kepada orang yang bermaksiat. Ya kan? Nah, meninggalkan sholat maksiat atau enggak? Maksiat. Maka berarti tidak boleh beri makan tadi untuk orang yang tidak puasa. Berarti kalau ada yang buka warung saat Ramadan siang hari untuk orang-orang yang tidak puasa diberi makan ketika itu, beli makan di warungnya, berkah nggak warungnya? Tidak berkah. Tutup warung itu. Tutup warungnya. Kapan bukanya? Nanti jelang buka. Kecuali kalau ada warung cuma melayani orang-orang yang tidak puasa. Ini anak-anak butuh makan. Ini ibu-ibu yang haid, yang nifas, yang hamil, menyusui butuh makan. Itu saja yang dia layani berarti. Namun bisa nggak diseleksi kayak gini? Nggak ada yang mau seleksi kayak gitu. Wah ini nanggung. Malah dilayani di situ loh. Saya tuh kayak sebel banget kalau lihat warung bakso kayak begitu itu. Datang. Ini belum waktu buka lagi jam 5 loh. Sudah makan. Lihat ya bapak-bapak sama ibu-ibu. Emangnya bapak-bapak itu haid apa? Heran banget ini. Ya. Warung baksonya nggak berkah. Dia nanti buka, tunggu untuk orang buka. Layani itu berkah di situ. Ya, mudahkan orang yang buka puasa lagi. Bukan seperti itu. Paham ini yang punya warung-warung makan ini? Ya. Pokoknya tidak beri tadi, kecuali nanti pas waktu berbuka saja. Nggak usah khawatir rizki, Allah yang nanggung rizki itu. Udah terlalu khawatir sekali, wah terus nanti pelanggan saya gimana? Mau berkah apa banyak pelanggan? Berkah. Bisnis itu dicari itu berkahnya, bukan banyak pelanggannya. Banyak pelanggannya pakai pesugihan juga ya percuma. Ya enggak? Ada yang pakai pesugihan enggak untuk banyak pelanggan? Banyak. Dia pasang macam-macam, tanya ke dukun biar pelanggannya itu banyak dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sarapan pagi dulu, ketemu lagi 1 jam berikutnya insyaallah. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.